Mekaira, sini sayang, duduk dekat ibu. Sambut Ibu Lestari tersenyum sumringah saat melihat gadis cantik itu memasuki ruangan. Iya bu. Mekaira berjalan menghampiri panggilan bersama Bi Iyom di sampingnya mendorong troli. Setelah berada di dekat sofa, segera dia mengambil satu cangkir teh lalu meletakkannya ke atas meja di hadapan Ibu Lestari. Saya buatkan minuman untuk ibu, semoga ibu suka. Melihat warna cairan cerah di cangkir itu, seketika alis Ibu Lestari terangkat heran. Apa ini nak? Cantik sekali warnanya. Saya membuatkan flower tea dari jenis Globe Emerald. Flower tea? Globe? Apa ini sejenis teh? Heran Ibu Lestari si penyuka kopi merasa asing baginya akan nama jenis teh tersebut. Iya bu, saya menemukan beberapa jenis teh di dapur. Jadi saya membuatkan teh yang sepertinya akan cocok untuk ibu. Pandangan Ibu Lestari terangkat menatap gadis yang masih berdiri di seberang. Benarkah? Tapi setahu ibu teh itu warnanya hitam kemerahan. Kenapa ini berwarna cerah? Unik sekali. Yang ibu sebutkan tadi mungkin sejenis teh hitam. Tapi ini flower tea. Tidak mengandung kafein melainkan mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan. Sehingga bagus untuk kesehatan tubuh seperti tekanan darah tinggi, detoksifikasi racun, mencegah kanker, memperbaiki pernapasan, bahkan juga bagus untuk menjaga kecantikan. Ibu Lestari tampak tertegun mendengar penuturan panjang dari Mekaira. Dia tersenyum menatap ketertarikan. Selama ini ibu hanya mengkonsumsi kopi, jadi baru tahu kalau ada teh sejenis ini. Bahkan ada banyak manfaatnya ya. Kebetulan juga pernapasan ibu memang sedang terganggu. Senyuman terulas di bibir Mekaira merasa puas dengan tanggapan si lawan bicara. Saya hanya menerka dari apa yang saya lihat saja kok. Sejak pertama kali mengobrol dengan ibu tadi, suara ibu terdengar berat dan napas ibu juga pendek. Jadi saya menyarankan untuk mengkonsumsi teh herbal ini. Kamu cukup peka juga ternyata. Ibu senang deh kamu sangat perhatian. Sama-sama bu, balas Mekaira tersenyum hangat. Kalau gitu, boleh ibu minum sekarang tehnya? Tentu saja, sebelum menjadi dingin. Tangan Ibu Lestari terulur mengambil cangkir teh tersebut. Dengan gerakan anggun dan elegan, dia menghirup aroma wangi dari uap yang mengepul di cairan itu. Lalu mendekatkan bibir ke bibir cangkir dan menyesap cairan cerah tersebut. Rasa manis bercampur rasa lain menempel di lidah membuat Ibu Lestari ketagihan untuk menyesap lagi cairan teh tersebut. Ibu sangat menikmatinya. Ini enak sekali. Juga aromanya ibu suka. Syukurlah kalau ibu suka. Kayaknya lagi ngobrolin yang seru nih. Boleh ayah bergabung? Pak Roy dan John tiba-tiba datang ikut nimbrung. Bersyukurlah, ayah datang di waktu yang tepat. Lihatlah, calon mantu kita ini membuatkan teh kesehatan untuk ibu loh. Saya bukan calon mantu ibu. Batin Mekaira merasa tersinggung dan bersalah diingatkan lagi dengan kata mantu. Pak Roy melirik cangkir teh yang tengah dipegang oleh tangan istrinya. Teh kesehatan, tapi sejak kapan ibu suka minum teh? Dimulai dari sekarang. Karena teh yang disajikan Aira sangat berbeda dengan teh lainnya. Saya juga membuatkan teh untuk Om dan juga Jojo. Mekaira meletakkan 2 cangkir teh ke atas meja dengan warna kecerahan yang berbeda dari cairan teh dari cangkir milik Ibu Lestari. Aku tidak suka teh, kata John menolak sebelum mencoba. Sebenarnya ayah juga, tapi ini teh yang dibuatkan Aira. Pak Roy pun hanya menatap tanpa mau mencicipi. Itu jenis teh apa lagi Aira? Warnanya berbeda dengan yang ibu minum? Ibu Lestari bertanya keheranan. Mekaira beralih melirik ke arah wanita di hadapannya. Karena saya menyeduhkan jenis teh chamomile dan lavender. Jadi jelas akan menghasilkan warna berbeda dengan jenis teh yang ibu minum sekarang. Lavender? Bukannya bunga itu hanya digunakan untuk pengharum ruangan? Tidak Om, bunga lavender bisa dikonsumsi juga kok. Salah satunya dibuat teh. Manfaatnya juga cukup banyak untuk kesehatan tubuh. Pak Roy tersenyum kecil melirik cangkir di hadapannya. Dia mengambil cangkir tersebut dan menghirup aroma khas bunga lavender dari uap cairan tersebut.
Dicium dari aromanya pasti punya saya jenis teh lavender. Benar, dan dilihat dari kondisi Om sekarang, sepertinya teh ini sangat cocok untuk mengatasi insomnia yang sedang Om alami. Kedua mata Pak Roy sedikit melebar tak percaya. Dia menatap ketertarikan karena tebakan itu memang benar adanya. Bagaimana bisa kamu tahu kalau saya sulit tidur akhir-akhir ini? Mekaira tersenyum sebelum melanjutkan bicara. Dari raut wajah Om terlihat jelas sedang kelelahan. Terutama ada sedikit lingkaran hitam di bawah mata Om. Itu cukup menandakan kalau Om sering begadang tengah malam. Gelak tawa keluar dari mulut Pak Roy, begitupun Ibu Lestari merasa senang dan terpana dengan kepekaan Mekaira tentang kesehatan mereka. Kau, anak yang menarik ya, kata Pak Roy menatap Mekaira dan tersenyum. Terima kasih Om atas pujiannya, balas Mekaira tersenyum dan walau hati terasa senang, namun dia juga merasa tak senang karena pria yang dia harapkan untuk memberi pujian tampak terdiam saja sedari tadi. Kenapa John diam saja ya? Apa aku melakukan kesalahan lagi? Batin Mekaira melirik John yang berwajah dingin dengan tatapan tak terbaca, juga masih mengatupkan bibir tak bersuara sama sekali. Walaupun ayah tak menyukai teh, tapi ayah akan dengan senang hati menikmati teh yang dibuatkan Naaira. Apalagi ini dibuatkan khusus untuk kesehatan. Pak Roy mulai meneguk cairan dalam cangkir tersebut menikmati rasa dan aromanya. Tidak buruk juga rasanya, tetapi yang paling saya suka aroma yang menenangkan ini, katanya kembali meneguk teh tersebut. Melihat John masih tak bergerak, Ibu Lestari bertanya untuk menegur. Ada apa denganmu John? Padahal Naaira sudah membuatkanmu minuman. Tidak ada, sahutan John acuh. Lalu sejenak dia melirik Mekaira yang masih berdiri dekat troli makanan. Kau tak pegal berdiri terus di sana. Duduklah, kau bukan pohon. Oh, iya. Segera Mekaira mengambil posisi duduk di sofa yang bersebelahan dengan John. John mengambil cangkir teh di hadapannya lalu meneguk cairan tersebut dalam diam. Kenapa kau memilihkan aku teh chamomile? Tanya John setengah berbisik sehingga hanya terdengar oleh mereka berdua saja. Mekaira menoleh dan tersenyum. Karena alismu selalu berkerut tajam. Alis John mengernyit tanya, tak puas dengan jawaban tersebut. Seperti ini nih. Mekaira terkekeh geli menyentuh kening John yang berkerut. Seperkian detik John tertegun diam menatap wajah cantik gadis di hadapannya. Dia tak percaya akan ada gadis yang berani menyentuh wajahnya lagi selain mantan pacarnya itu pun sudah sangat lama. Diheman John sambil memalingkan muka agar usapan jemari tangan Mekaira menjauh. Dan Mekaira yang sadar dengan apa yang dilakukan segera dia menarik kembali tangannya. Oh, maaf, aku kelepasan. John kembali meneguk cairan teh sebelum melanjutkan bertanya. Jadi, apa urusannya teh chamomile dengan alisku yang berkerut? Khasiat teh itu hampir sama dengan teh lavender yang Om minum. Tapi chamomile pilihan paling cocok untuk kamu yang terlihat kelelahan dan stres. Mendengar hal itu sontak John menelan bulat cairan dalam mulut sampai membuat dia hampir tersedak. Jadi kau kira aku sedang stres? Yang dibalas anggukan kepala dari Mekaira menunjuk kening John lagi. Buktinya keningmu selalu berkerut. Hembusan napas pelan keluar dari mulut John. Dasar aneh. Hanya karena keningku berkerut, bukan berarti aku sedang stres. Tapi wajahmu itu tak akan bisa berbohong. Lihatlah matamu. Kelihatan merah dan wajahmu juga sedikit pucat. Itu artinya kau sedang stres dan kelelahan. Tutur Mekaira menyentuh bagian mata, pipi, dan kening John dengan telunjuk. Kau, tercekat John menangkap jemari tangan yang tepat menyentuh kulit pipinya. Oh, Bakik Mekaira terpaku membalas tatapan lelaki itu dengan tatapan membulat kaget. Hingga dalam seperkian detik keduanya saling tatap menatap dalam diam. Diheman keras dari Pak Roy sontak memutus pandangan mereka berdua sehingga tersadar akan posisinya masing-masing. Segera Mekaira menarik tangan dari cekalan tangan John, lalu membenarkan posisi duduknya menghadap lurus ke depan. Aduh, gila, aku malu banget. Teriakan tak bersuara dari Mekaira yang wajahnya sudah memerah padam tertunduk tersembunyikan. Kita terlupakan lagi ya, ayah. Sindir Ibu Lestari tersenyum mesem-mesem. Begitulah, serasa dunia milik mereka berdua.
Pak Roy menambahkan tak kalah menyindir. Dasar si bodoh. Gumam John pelan seraya memalingkan muka berusaha tetap tenang. Meskipun dia tak tahu ada apa dengan jantungnya yang tiba-tiba berdegup kencang. Dan kenapa dia juga harus merasa malu.